Perkenalkan, nama saya Handelson Briliano Heru Putra. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu momentum. Pengertian momentum adalah besaran yang menunjukkan ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Untuk menghentikan benda diperlukan usaha yang besarnya sama dengan perubahan energi mekaniknya. Pengertian yang kedua, semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menghentikan benda tersebut. Atau dengan kata lain, benda semakin sukar untuk dihentikan. Artinya, semakin besar massa benda, maka momentum yang dimiliki benda akan semakin besar pula. Jadi, dapat disimpulkan bahwa momentum berbanding lurus dengan massa, atau dapat digambarkan sebagai berikut. Momentum sama dengan massa, atau P per M. Pengertian yang ketiga, begitu pula dengan kecepatan. Semakin besar kecepatan suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menghentikan benda tersebut. Atau dengan kata lain, benda semakin sukar untuk dihentikan. Artinya, semakin besar kecepatan benda, maka momentum yang dimiliki benda akan semakin besar pula. Jadi, dapat disimpulkan bahwa momentum berbanding lurus dengan kecepatan, atau dapat digambarkan sebagai berikut. Momentum percepatan atau P per V. Jenis-jenis momentum ada dua, yaitu momentum linear dan momentum anggular. Momentum linear adalah momentum dari benda yang bergerak secara translasi. Artinya, momentum ini adalah momentum yang dimiliki oleh benda yang bergerak lurus. Sedangkan momentum anggular adalah momentum dari benda yang bergerak secara rotasi. Artinya, momentum ini adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergeraknya melingkar atau berputar. Rumus momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan. Maka, momentum dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan momentum atau kilogram M per S. M sama dengan massa atau kilogram. V sama dengan kecepatan atau M per S. Kali ini kita akan membahas tentang tumbukan. Tumbukan adalah interaksi dua benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum berbunyi, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sebuah sistem akan selalu konstan. Benda yang saling bertabrakan akan mengalami tumbukan yang jenisnya berbeda-beda tergantung dari kondisinya. Jenis-jenis tumbukan ini dibedakan berdasarkan perubahan energi yang terjadi. Jenis-jenis tumbukan terdiri ada 3 jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali atau tidak elastis. Tumbukan lenting sempurna terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Pada tumbukan ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Terus yang kedua, tumbukan lenting sebagian terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan berubah menjadi energi panas, gesekan, bunyi, atau deformasi, atau biasa disebut energi yang mengubah bentuk benda setelah tumbukan. Terus tumbukan yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali terjadi jika energi kinetik berubah saat tumbukan sehingga membuat benda menyatu dan bergerak bersama setelah tumbukan. Terjadi apabila salah satu benda memiliki massa dan kecepatan yang jauh lebih besar dibandingkan massa dan kecepatan benda lainnya. Contoh soal dan pemadasan. Sebuah mobil bermassa 2000 kg melaju dengan kecepatan 120 km per jam, menabrak sebuah becak bermassa 500 gram yang diam. Berapa kecepatan mobil dan becak setelah tumbukan? Diketahui M1 sama dengan 2000 kg, V1 sama dengan 120 km per jam, M2 sama dengan 500 kg, V2 sama dengan 0. Ditanya, V sama dengan tanda tanya. Cara jawabnya, M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 tambah M2 dikali V. 2000 kali 120 tambah 500 kali 0 sama dengan 2000 ditambah 500 dikali V. 240.000 sama dengan 2500 V. V sama dengan 96 km per jam. Jadi kecepatan mobil dan becak setelah tumbukan adalah 96 km per jam. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.